Rich Chiga adalah hip hop. Oke. Pendapat lu gimana? Pendapat gue tentang Rich Chiga itu aman-aman aja. Maksudnya aman-aman tuh ya dia ngelakuin hal yang dilakuin di era internet. Gak ada background di komunitas, tahu-tahu anak dari entah dari mana bikin lagu bagus, viral. Jadi orang bilang Rich Chiga hip hop itu terserah orang. Gue kagak, kan dari awal gue kagak paksain orang untuk ngakuin gue. Dari orang gue nggak paksa orang untuk nyukain gue. Ya hal yang sama juga. Kalau orang bilangnya dia yang hip hop, ya terserah juga. Nggak bawa dampak ke karir gue maksudnya. Nggak bawa dampak ke jadwal manggung. Nggak bawa dampak ke apa yang bakal gue lakuin ke depannya. Kalau gue sih gitu. Di kolom komentar lo, orang selalu bilang Chiga is better than this. Mendingan gue dengerin Chiga. Bahkan kalau di komentar Chiga pun orang kayak lebih baik daripada Young Lex. Kalian selalu dijadikan komparasi. Kalian selalu dibandingkan Chiga dan Young Lex. Statement kayak gitu dibanding-bandingin gak bakal ngaruh ke gue karena gue gak bakal coba membuktikan sesuatu sama orang yang bandingin. Jadi mau dibanding kayak gimana pun percuma menurut gue. Percumanya dalam arti gak bakal ngaruh ke gue. Gue udah ngeset timeline untuk tahun 2017. Karena ada satu insiden, wah gue harus bikin ini supaya ini. Enggak, gue don't care. Bagi gue yang berpengaruh buat gue tuh tetap gue lakuin. Yang gak berpengaruh gak usah gue lakuin. Tahun berapa akan lu rilis single pertama bahasa Inggris? Kalau untuk itu belum tahu karena belum ada di timeline gue. Karena gue benar-benar fokus untuk gimana caranya lebih di atas lagi dari sekarang. Ini masih belum, menurut gue sih masih belum. Breakthrough internasional tuh salah satu goal lo? Enggak sih sebenarnya. Gue nggak ada bener-bener pikiran untuk bisa manggung di US, bisa ini, gue sama sekali nggak ada, men. Jadi lu benar-benar mau fokus di Indonesia. Yoi. Nah, kembali ke komen dan Indonesia. Banyak rapper Indonesia nge-diss lo. Lu udah denger belum diss track-nya? Itu pertanyaan pertama. Sampai sekarang gue belum pernah dengar. Kenapa? Karena itu akan merusak timeline sekali lagi. Karena ketika kita dengar lagu diss, itu kan mempengaruhi otak kita. Ini sebenarnya lebih ke mindset aja sih. Lo mindsetin yang ngedis itu di bawah lo. Kalau sampai lo denger, enak banget yang ngedis denger. Coba lo posisiin di balik. Gue ngedis nih orang nih, oke? Gue bikin lagu, gue siapin waktu gue rekaman, gue sampai bikin video klip. Terus yang didis gak denger, sakitan mana? Berarti lu belum pernah denger Dan satupun diss belum track ke Young pernah Lex? dan tidak akan pernah mau dengar. Lu pernah bikin diss track? Sampai sekarang belum pernah. Menurut lu kenapa image lu ini bisa Seburuk ini? Di mata orang-orang yang gak kenal lu? Apa yang telah lo lakukan sampai image lu tuh bisa seburuk ini? Ada opini yang terbentuk karena lagu yang gue buat, terus gue gak pernah ngurusin karena percuma. Bagi gue itu wasting time banget untuk benerin image-nya. Maksudnya benerin image itu kayak yang sampai lo dibilang ngapain main sama dia sih segala macem. Biarin aja orang yang tahu gue secara langsung biar dia tahu. Gue juga sering ngalamin kok waktu wawancara radio. Ternyata lo orangnya gini aslinya. Ya itulah welcome to the real life. Social media. Dan gue nggak bakal ngurusin dan gue nggak bakal peduli sama opini itu. Biar aja nanti tahu sendiri. Kalau kata temen gue kebenaran gak usah dibela. Biar aja bener. Nanti bakal jadi bener juga. Cepat atau lambat. Kalau hip hop nggak bisa ngasih lu uang lagi, what are you going to do? Bisnis. Lu akan tinggalkan hip hop? Nggak bakal tinggalin. Karena konsepku di awal adalah di awal musik biayain hidup gue. Di awal ya. Sekarang masih di awal ya. Nanti duit gue biayain musik gue. Andaikan hip hop tidak menaikkan lu sampai sekarang, andaikan YouTube tidak menaikkan lu sampai sekarang, andaikan pokoknya passion lu di musik tidak menaikkan lu sampai sekarang, Oke. lu jadi apa? Nah ini jawaban menarik nih. Satu, gue nggak pernah dari awal mulai gue nggak pernah berandai untuk gue bakal kalah. Kalaupun kalah, gue pasti posisinya adalah gue mati. Get rich or die trying. Yes. Tapi gue nggak bisa nemuin jawabannya kalau misalnya hip hop nggak naik karena dari awal kan gue udah bilang dari awal gue mulai
gue yakin banget gue sukses di hip hop, dan gue yakin banget finansial gue bakal tertolong, hidup gue bakal tertolong dari hip hop. Kalau hip hop nggak nolong gue, jawabannya cuma gue nggak tahu jadi apaan, nggak ada jawabannya. Apakah lu ingin menjadi legendaris? Apakah Young Lex mau menjadi seorang legenda di dunia hip hop atau di dunia mana dunia musik Indonesia? Sebenarnya buang kata pengen jadi legend dulu. Kalau obrolan kita di awal tadi, tujuan gue adalah gue pengen hidup pas gue mati kiri kanan gue ada dampaknya. Sementara lo bisa cari di kamus bahasa Indonesia, legend itu artinya adalah yang udah bawa dampak pengaruh penting ke kiri kanan yang dia lakuin. Jadi yang sebenarnya gue pengen itu. Jadi gue gak mau kaya banget, tapi misalnya yang punya hotel apa kaya banget, tapi nggak ada yang tahu dia siapa. Nah yang gue pengen tuh let's say lah gini, gak usah jauh-jauh idola gue aja. Gue ngidolain Iwan Fals. Sosok Iwan Fals bukan miliarder gitu kan, cuman bagi gue dia bawa dampak, ngaruhin hidup gue. Pengaruh hidup gue yang ngarahin gue mau jadi seperti dia bermusik, dan abis dia mempengaruhin gue pengaruhin banyak orang. Gue pengen tuh ke tahap situ. Sebenarnya gue pengen nama gue diingat itu bawa dampak buat kiri kanan yang positif sebenarnya. Gue mau lo ngomong kamera sekarang seolah kamera itu Iwan Fals. Om Iwan Fals, sang legenda. Bang Iwan, Silakan. thank you Bang Iwan Fals, udah mempengaruhi hidup gue di era gue SMP. Karena lagu-lagu abang tuh jadi inspirasi untuk gue jadi musisi, Iwan Fals dan Slang. Tapi kalau suatu saat dapat kesempatan bikin lagu bareng, gue pengen banget bikin lagu bareng Bang Iwan Fals. 1-2 kata untuk Lex Sugar di rumah. Buat semua Lex Sugar di rumah, setiap orang pasti punya sisi negatif. Bukan orang, setiap hal. Karena tetap kita manusia. Intinya ambil semua yang positif dari gue, yang negatif buang. Young Lex kapan selesai? Gue selesai sampai gue nggak bisa bikin lagu lagi dan nggak bisa manggung. Berarti itu fisik. Nggak juga sih, kalau misalnya nggak bisa manggung gue tetap bisa bikin lagu kan. Gue selesai sampai gue selesai, berarti sampai gue meninggal. Dengar-dengar, lu pernah disuruh buat lagu untuk kepentingan politik. Apakah itu benar?